Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini saya mau kasih rekomendasi lagi ke kalian, yaitu film-film Korea yang menonjolkan hubungan antara wanita dengan wanita. Wadaw. Dan sekali lagi ini film khusus untuk kalian yang udah cukup umur aja, oke? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk langsung ke yang pertama, film-film Korea hubungan antara cewek dan cewek. Yang pertama adalah Hellcats tahun 2008. Film ini menceritakan mengenai 3 orang wanita yang tinggal dalam satu rumah, dan mereka ini memiliki kisah cinta yang rumit satu dengan yang lain. Nah, di antara mereka ini ada kisah cinta salah satunya yang ternyata menyukai sesama wanita. Nah, itu diekspos di film ini. Dan bagi kalian yang suka film cinta-cinta, film ini juga menonjolkan segi cinta yang macam-macam guys. Jadi nggak cuman antara cewek dan cewek ini aja, tapi ada beberapa cinta yang lain. Bagi kalian penggemar Kim Bum, di sini juga ada Kim Bum nih ketika masih muda. Kemudian berikutnya ada Fantasy of the Girls tahun 2018. Film ini berkisah mengenai seorang murid di mana ia mengantarkan temannya untuk audisi drama Romeo and Juliet, dan ternyata malah dia ini yang keterima menjadi Juliet. Di situ pula ia bertemu dengan seorang wanita lain yang malah terlibat perasaan cinta dengannya, dan perasaan cinta ini tumbuh perlahan di antara mereka. Nah, salah satu film yang masih baru dan ternyata sukses banget nih meraih hati para penonton karena dibintangi oleh artis-artis ternama Korea. Ini dia Fantasy of the Girls tahun 2018. Berikutnya ada Summer of Director Oh tahun 2016. Ceritanya ada sutradara film nih guys, dimana ia pernah mengalami kegagalan dalam filmnya dan merasa nggak percaya diri terhadap pekerjaannya. Hingga suatu hari ia mendapatkan tawaran untuk membuat film baru, tapi ternyata ini filmnya yang disuruh bikin film mantap-mantap. Waduh. Dan kemudian dia pun harus bekerja sama dengan seorang artis mantap-mantap dari Jepang. Nah, dia pun menolak, tapi ternyata ia harus membayar banyak tagihan. Dan mau nggak mau dia pun harus menerima tawaran untuk membuat film tersebut. Dan ternyata dia malah mempunyai perasaan dengan si artis Jepang ini. Kemudian berikutnya ada In My End Is My Beginning tahun 2009. Film ini benar-benar menggambarkan Korea guys pada tahun 2009 karena dibintangi oleh 2 artis Korea, yaitu Kim Hyo Jin dan juga Oh Jung Hwa, di mana mereka memerankan film dengan genre yang mantap-mantap ini guys. Diceritakan mengenai seorang istri yang kehilangan suaminya karena meninggal ya. Dan kemudian ternyata suaminya tersebut memiliki simpanan guys, dan simpanannya ini datang kepadanya. Mereka pun malah menjalin hubungan yang rumit dan ternyata terlibat cinta. Wah, ingat ini film hanya untuk kalian yang udah cukup umur aja. Next ada Life is Peachy tahun 2010. Salah satu film yang sempat menuai kontroversial nih guys. Diceritakan nih bahwa ada seorang profesor seni, dia mencari model Ichikiwir nih untuk pamerannya. Dan kemudian datanglah seorang wanita yang direkomendasikan oleh satu orang muridnya. Jadi ini film berkisah mengenai cinta di antara 3 wanita tersebut ya guys ya. Dan ternyata menjalin hubungan yang rumit. Nah, salah satu film yang bisa kalian tonton juga meskipun udah agak lama nih guys, tahun 2010 ya. Tapi nggak ada salahnya kalian kalau belum nonton film ini. Ini dia Life is Peachy. Kemudian berikutnya ada film dari Kim Sae-ron dan juga Bae Do-na, yaitu A Girl at My Door tahun 2014. 2 artis papan atas Korea nih guys. Film ini bergenre thriller psikologi guys. Ceritanya mengenai seorang polwan di mana ia menolong seorang anak cewek nih, remaja cewek yang sering disiksa. Kemudian lama-kelamaan ini cewek kok mulai aneh guys. Jadi seperti memiliki perasaan khusus kepada si polwan ini. Nah, salah satu film yang juga memberikan pemandangan pedesaan yang indah nih guys. Selain juga ceritanya yang oke. Dan jaminan kalian akan menyukai film ini. Kemudian berikutnya ada Two Weddings and a Funeral tahun 2012.
Film komedi ini bercerita mengenai ada cowok cewek pasangan nih guys, yang ternyata mereka melakukan pernikahan palsu hanya untuk menyenangkan orang tua mereka. Karena apa? Yang cowok ini ternyata suka dengan sesama cowok dan yang cewek ini suka juga dengan sesama cewek. Dan mereka dengan lihainya menyembunyikan hubungan mereka. Sampai suatu hari terjadi masalah yang rumit nih guys, dan melibatkan pacar mereka masing-masing. Salah satu film komedi yang akan membuat kalian ketawa, tapi juga film ini sempat menuai kontroversi nih di Korea guys ya, tentu aja ya. Next ada Our Love Story tahun 2016. Film ini menceritakan mengenai seorang mahasiswa seni di mana ia kuper ya guys ya, dan gak pernah pacaran hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang cewek yang menyukainya. Nah, Gayung pun bersambut nih guys, ternyata mereka saling menyukai. Tapi karena perasaan mereka ini, yang satu ini jadi keteteran nih dengan tugas-tugas kuliahnya, dan yang satu lagi ini tidak direstui oleh ayahnya karena ayahnya ingin dia segera menikah dengan seorang cowok. Nah, bagaimana kisah cinta mereka selanjutnya? Ini film ada sedihnya, ada lucunya juga. Satu lagi film Korea hangat nih guys, yang bisa kalian tonton. Tentunya hanya bagi kalian yang udah cukup umur aja ya. Kemudian The Last One, apalagi kalau bukan film ternama Korea yang mengguncang dunia, yaitu The Handmaiden tahun 2016. Salah satu film yang mengangkat tema cewek dengan cewek ini guys, dan ini yang paling terkenal dan bahkan sampai ke dunia internasional. Sudah sering saya bahas di video-video saya yang lain, jadi kalian pasti juga yang udah nonton pasti tahu nih film. Dan bagi kalian yang belum pernah nonton film ini, kalian harus nonton. Tapi ingat, ini hanya untuk kalian yang udah cukup umur. Temanya mengenai politik guys, tapi dibalut sedemikian rupa sampai melibatkan wanita dengan wanita. Ini dia The Handmaiden tahun 2016. Jadi bagi kalian yang belum nonton, silahkan ditonton. Oke, itu dia guys, film-film Korea yang melibatkan cinta antara cewek dengan cewek. Dan film ini sekali lagi hanya untuk kalian yang udah cukup umur. Dan tonton film ini dengan hati yang santai ya guys ya. Terima sisi positifnya aja bahwa film ini hanya sebagai hiburan. Sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Kalau ada kesalahan ataupun kurang-kurang yang lain, mohon maaf ya. Kalau ada masukan ataupun film-film yang mau saya bahas, bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, thank you banget udah nonton. Bye-bye.